Di satu sisi, ada Grandmaster catur, serius, tenang, penuh strategi. Di sisi lain, tim Dota 2, 5 orang dengan reaksi kilat dan koordinasi seperti pasukan elit. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih susah, jadi pro player catur atau jadi pro player Dota 2? Dan satu lagi, bagaimana perbandingan IQ kedua pro ini? Mari kita bahas tuntas. Catur itu permainan strategi klasik, 1 lawan 1, papan 8x8, semua informasi terbuka. Dota 2, game real time 5 lawan 5, penuh kejutan, patch berubah, meta berubah, dan kadang teman sendiri juga bisa berubah pikiran. Di catur, kita bisa rancang rencana 10 langkah ke depan. Di Dota 2, kita harus mutusin dalam waktu 0,5 detik mau blink ke depan atau kabur. Catur butuh logika, perencanaan, dan konsentrasi tinggi. Tapi nggak perlu APM 300 atau refleks tajam silet. Di Dota 2, selain mikir, kita harus cepat, presisi, dan kuat komunikasi. Satu momen misklik sama dengan rata. Jadi, catur adalah duel pikiran, Dota 2 adalah strategi plus mekanik, kerjasama tim, dan kecepatan. Oke, sekarang pertanyaan besar. Apa rata-rata IQ mereka emang tinggi semua? Di catur iya. Banyak Grandmaster catur punya IQ di atas 130. Magnus Carlsen bahkan dikabarkan punya IQ 190, meski tidak pernah dites secara resmi. Tapi faktanya, banyak Grandmaster sukses bukan karena IQ tinggi, tapi karena latihan bertahun-tahun. Di Dota 2, belum ada data pasti. Tapi pemain top seperti Notail, Topson, dan Miracle punya kecerdasan adiktif dan insting yang sangat tajam. Mereka mungkin gak dites IQ, tapi otak mereka jelas jalannya cepat banget. Intinya, IQ bantu, tapi bukan penentu. Untuk sekedar bisa main dan tahu aturan catur dan gerakan catur, butuh waktu sekitar 1-3 jam. Cakupan, tahu cara jalankan pion, kuda, benteng, dan lain-lain. Sudah tahu ukuran skakmat, promosi, dan enpasan. Tahu cara menang dan kapan permainan selesai. Untuk mulai ngerti strategi dasar, butuh waktu 1-2 minggu, main 1 jam sehari. Cakupan, sudah tahu opening dasar, misalnya control center, develop cepat. Sudah tahu cara melindungi raja, castling, dan pertahanan. Tahu apa itu blunder, pin, fork, dan lain-lain. Sudah bisa mikir 1-2 langkah ke depan. Di tahap ini, pemain pemula sudah bisa main tanpa ngawur, dan kadang bisa menang mudah lawan pemula lain. Untuk bisa gerakin hero dan ikut main, butuh waktu 3-6 jam, 2 match latihan lawan bot, dan 4 match lawan player lain. Harusnya sudah bisa, tahu cara beli item, bisa pakai 1-2 hero tanpa panik, tahu cara bisi attack, pakai skill dan teleport, dan tentu saja tahu cara menang. Di tahap ini, kamu masih akan banyak mati dan bingung, tapi udah tahu cara main bareng, walaupun sering salah posisi. Waktu, 2 minggu main 3 match atau 3 jam sehari. Harusnya sudah tahu peran carry, support, offlane. Bisa main 3-5 hero dengan lumayan lancar. Tahu warding, farming, dan laning. Bisa bantu tim, bukan cuma lari-lari sendiri. Ini adalah titik di mana kamu bisa mulai bermain ranked atau MMR. Tapi masih sering dituduh noob kalau salah. Jadi lebih susah belajar catur atau Dota 2. Jawaban pendeknya, belajar Dota 2 cenderung lebih susah dibandingkan catur, terutama untuk pemula. Tapi keduanya punya tantangan yang berbeda. Kenapa Dota 2 lebih susah dipelajari? Alasannya karena banyak informasi di awal. Hero, rule, item, map, laning, timing, dan lain-lain. Harus bisa main tim. Kamu bisa main bagus, tapi kalah karena tim buruk. Perubahan meta terus-menerus. Apa yang kuat sekarang bisa lemah di patch berikutnya. Butuh keterampilan mikir plus mekanik. Harus pintar, cepat, dan akurat secara teknis. Tapi, catur lebih sulit di level tertinggi. Catur gampang dipelajari,
tapi sangat sulit dikuasai. Untuk jadi Grandmaster, butuh bertahun-tahun latihan, studi teori, hafalan pembuka, dan pemahaman mendalam soal taktik dan strategi. Untuk jadi Grandmaster catur, kita butuh waktu sekitar 10-15 tahun, mulai dari kecil dan ikut ratusan turnamen. Dota 2 bisa jadi pemain pro kalau MMR tinggi, ikut qualifier, dan ditarik tim. Bisa lebih cepat, tapi juga bisa mental di tengah jalan. Catur itu seperti maraton panjang, Dota 2 itu seperti sprint tapi penuh jebakan. Dan sedikit fakta tambahan, memang pemain catur di Indonesia jauh lebih banyak dari pemain Dota. Tapi yang bisa bertahan di level teratas dari Dota hanya ada 2 orang, yaitu Mikoto dan White Moon. Dan dari catur ada 8 orang yang memiliki Grandmaster dan 3 orang Woman Grandmaster. Catur semua keputusan sendiri, kalah karena diri sendiri. Di Dota 2 kita bisa main bagus, tapi satu orang oleng di tim bisa hancur semua. Grandmaster catur bisa tetap kompetitif sampai umur 40-an. Pemain Dota 2 banyak yang pensiun di umur 25. Refleks sudah mulai turun, patch semakin gila, dan persaingan makin gila juga. Tapi dua-duanya butuh mental kuat, fokus, dan dedikasi gila-gilaan. Jadi, mana yang lebih susah? Catur lebih susah dari segi strategi jangka panjang, kesendirian, dan konsistensi. Dota 2 lebih berat dari segi tekanan tim, refleks, adaptasi, dan variabel eksternal. Dan soal IQ, nggak semua pro player itu jenius secara IQ. Tapi semuanya punya satu kesamaan, kerja keras, latihan gila-gilaan, dan mental tahan banting. Mereka bukan cuma pintar, mereka tahan di tempa.